Mengenai PPh 21 dan cara menghitung PPh 21 sebulan sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan lanjut pembahasan kita dalam pembahasan menghitung PPh 21 setahun di masa Desember tahun yang bersangkutan. Bagaimana caranya? Simak sampai tuntas di sini saja. Masa Desember adalah masa di mana PPh 21 harus dihitung secara real untuk menghindari adanya masalah kurang atau lebih bayar pajak. Untuk menghindari hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah merekap total penghasilan yang kita peroleh dari bulan Januari sampai dengan Desember di tahun yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel berikut ini. Masih dalam contoh penghasilan Andi, sekarang kita rekap dia berpenghasilan dalam 1 tahun. Itu di dalam tabel kita dapat melihat dari Januari sampai Desember tidak mengalami perubahan di gaji pokok dan tunjangan. Itu artinya dia masih tetap di jabatannya dan tidak ada penyesuaian masalah penghasilan. Yang mengalami perubahan adalah di service charge, karena service charge itu sangat tergantung dari revenue atau pendapatan hotel per bulan. Sedangkan untuk PPh 21 yang kita sudah setorkan dari Januari sampai dengan November, itu besarnya adalah Rp1.084.018. Total dari penghasilan gaji pokok itu sebesar 54 juta dari Januari sampai Desember. Tunjangannya itu dari Januari sampai Desember 18 juta. Service charge yang diperoleh juga dari Januari sampai Desember Rp21.500.000. Dari total penghasilan Januari sampai Desember adalah Rp101.500.000. Khusus di sini PPh 21 itu totalnya dari Januari sampai November, karena di masa Desember itu kita harus menghitung secara real, secara benar-benar penghasilan yang diperoleh selama Januari sampai Desember. Mari kita lihat bagaimana cara kita menghitung PPh 21 setahun di masa Desember. Seperti biasa, kita jabarkan dulu gaji pokok setahun itu besarnya adalah Rp54 juta. Kemudian tunjangan setahun adalah Rp18 juta. Service charge setahun besarnya adalah Rp29.500.000. Ini semua sudah ada dalam tabel. Kita total dari penghasilan Andi selama setahun adalah Rp101.500.000. Di sini juga terjadi adanya penambah penghasilan. Apa saja komponen penambah penghasilan? Itu yang pertama adalah jaminan keselamatan kerja. Dalam hal ini perusahaan menanggung besarnya JKK adalah 0,89%, dan itu kita kalikan gaji pokok setahun dengan ditambah tunjangan setahun besarnya adalah Rp72 juta. 0,89% kali Rp72 juta itu hasilnya adalah Rp640.800. Penambah penghasilan yang kedua, perusahaan menanggung jaminan kematian sebesar 0,30%, dikalikan juga gaji pokok setahun ditambah tunjangan setahun besarnya adalah Rp72 juta. Itu hasil dari perkalian 0,30%
dikalikan 72 juta rupiah itu adalah Rp216.000. Jadi penambah penghasilan dapat kita total besarnya adalah Rp856.800. Dari sini kita bisa menghitung penghasilan bruto dari Andi selama setahun. Penghasilan brutonya adalah Rp101.500.000 ditambahkan Rp856.800. Itu hasilnya adalah Rp102.356.800. Mari kita lanjut dalam menghitung PPh 21 setahun di masa Desember. Penambah penghasilan tentu juga diikuti dengan pengurang penghasilan. Apa saja komponen pengurang penghasilan? Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah penghasilan bruto dikalikan 5%. Itu penghasilan bruto setahun dikalikan 5%. Sama dengan maksimal kalau setahunnya adalah Rp6 juta. Jadi biaya jabatan Rp102.356.800 dikalikan 5%, hasilnya adalah Rp5.117.840. Itu di bawah 6 juta. Maka yang kita pakai dalam pengurang penghasilan di biaya jabatan itu adalah hasil perkalian itu sendiri, yaitu Rp5.117.840. Pengurang yang kedua itu adalah jaminan hari tua, besarnya adalah 2% dikalikan Rp72 juta, yaitu gaji pokok setahun ditambah tunjangan setahun. Itu hasilnya adalah Rp1.440.000. Dari pengurang penghasilan ini kita dapat total jumlahnya itu adalah Rp6.557.840. Nah, di sini mungkin sudah bisa dipahami. Mari kita lanjut. Dari sini kita bisa menentukan penghasilan neto setahun, langsung setahun, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang penghasilan, yaitu Rp102.356.800 dikurangi Rp6.557.840. Hasilnya itu adalah Rp95.798.960. Ini penghasilan neto setahun. Kita lanjut lagi dalam menghitung PPh 21 setahun di masa Desember. Kita langsung ke PTKP. Seperti contoh yang terdahulu pada penghitungan PPh pasal 21 sebulan, itu Andi adalah statusnya kawin dengan 3 tanggungan, berarti statusnya adalah K3. Besarnya PTKP setahun adalah Rp72 juta. Dari PTKP kita akan menghitung PKP, penghasilan kena pajak. Itu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP setahun, yaitu Rp95.798.960. Itu kita kurangi Rp72 juta. Hasilnya adalah Rp23.798.960. Ini penghasilan kena pajak. Nah, dari sini kita bulatkan penghasilan kena pajak menjadi Rp23.798.000. Dari penghasilan kena pajak PKP ini kita akan kenakan tarif. PKP yang kita akan hitung dengan tarif pajak itu tidak melebihi Rp60 juta, maka tarif pajaknya hanya kena sekali saja, yaitu 5%. Dikalikan 23.798.000, hasilnya adalah Rp1.189.900. Tarif pajak setahun di masa Desember.
PPh 21 setahun Rp1.189.900. Kemudian PPh 21 yang kita setorkan dari bulan Januari sampai November itu besarnya adalah Rp1.084.018. Jadi kita kurangkan PPh setahun, kita kurangkan dengan PPh 21 yang kita setor dari bulan Januari sampai November, itu hasilnya adalah Rp105.882. Inilah PPh terhutang setahun di masa Desember. Ini yang harus kita bayarkan di bulan Desember. Ini yang menjadi PPh terhutang. Dari perhitungan tersebut, untuk PPh 21 terhutang di masa Desember adalah Rp105.882, dan untuk PPh 21 terhutang setahun dapat kita lunasi paling lambat tanggal 10 Januari di tahun berikutnya. Jadi Januari, kita setorkan dia di Januari, paling lambat tanggal 10 Januari, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Januari di tahun berikutnya. Nah, setelah kita lapor, kita melunasi dan melapor PPh 21 terhutang tersebut, sudah bisa kita dapatkan bukti potong setahun. Jadi kita dapatkan bukti potong setahun, itu adalah syarat untuk mengisi SPT tahunan yang harus kita laporkan di batas akhir waktu, yaitu 31 Maret. Itu sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, dari pembahasan ini kita simpulkan bahwa di masa Desember perhitungan PPh 21 terhutang dengan penghasilan real yang diperoleh dari Januari sampai dengan Desember, untuk menghindari adanya masalah kurang atau lebih bayar di masa Desember, dapat kita lakukan sebagai proses perampungan pajak setahun. Begitulah, di masa Desember itu kita harus benar-benar menghitung setahun secara real. Jadi total penghasilan dari Januari sampai Desember yang sudah kita rekap dalam tabel itu berapa penghasilannya dan berapa yang sudah kita setorkan dari Januari sampai November sebagai pengurang nantinya kita setahunkan. Itulah yang namanya PPh 21 yang terhutang setahun di masa Desember. Nah, seperti kita bisa rekap dari hasil perhitungan kita tadi, itu gaji pokok, tunjangan setahun, servis cas setahun, gaji pokok setahun, itu semua kita rekap dalam satu tabel dan hasilnya sudah terlihat di paling akhir. Nah, di sini hanyalah merupakan contoh. Kalaupun teman-teman ada yang menjadi acuan, kalau menjadi acuan itu berapa penghasilan teman-teman dalam satu tahun yang real, itu dimasukkan saja seperti ini, dilakukan langkah-langkahnya seperti ini, maka itu akan semua menjadi mudah. Tidak ada sesuatu yang rumit kalau kita sudah mencoba untuk melakukan dan mengikuti semua tutorial yang ada di dalam pembahasan kita kali ini. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman dalam pemahaman terhadap penghasilan dari teman-teman yang dipotong oleh perusahaan. Kalau ada hal-hal lain yang mungkin belum dipahami dan yang ingin memberikan usul dan saran, mohon ditulis di dalam kolom komentar, karena semua kemajuan dalam pemahaman menghitung PPh 21 itu
kita bisa saling sharing pengalaman, berbagi pengalaman untuk mendapatkan sebuah sesuatu yang lebih simple, yang sesuatu yang lebih mudah untuk kita pahami bersama. Disinilah tempat kita saling berbagi. Kalau teman-teman ada yang mungkin salah dari saya, mohon juga diberikan kritik dan sarannya, ditulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi. Tentunya juga jangan lupa yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya dan pencet loncengnya untuk supaya tidak ketinggalan daripada video-video yang akan kita bahas secara bersama-sama demi perkembangan dan kemajuan kita bersama dalam memahami PPH 21. Terima kasih atas supportnya, dan kita bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya.